Bagaimana pandangan Ustadz tentang apa yang terjadi di Saudi, ada perayaan apa itu, Halloween. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Halloween. Hah? Oh, bacanya Halloween. Apa bacanya? Halloween. Saya nggak bisa bacanya, nggak tahu juga apa itu Halloween. Ini, ya ada pertanyaan ini. Saya katakan, kalau itu ada, maka sungguh memang buruk sekali. Memang buruk sekali. Tidak seharusnya. Dan itu sebenarnya bukan hanya di Saudi, bukan hanya di Riyadh, tapi kalau di Makkah, di Madinah, tidak ada beritanya, ya kan? Yang ada beritanya itu di Riyadh. Di Saudi itu yang ada beritanya itu di Riyadh. Saya juga hanya tahu gambarnya saja. Saya kira juga sama dengan bapak semuanya. Tahu hanya gambarnya kan? Gambar hantu-hantuan itu kan? Ya, hantu-hantuan itu. Dan ya begitulah. Apakah mereka itu melakukan perayaan Halloween? Saya tidak tahu juga apakah mereka melakukan. Karena sebagian ditanya, mereka kenapa melakukan itu? Mereka ditanya menjawab, itu mereka mengatakan, ya saya senang-senang saja, gitu. Senang-senang saja. Kayaknya mereka juga nggak tahu kalau itu perayaan Halloween. Dan itu pun digelar atau diselenggarakan atau ada sebelum perayaan Halloween yang dilakukan di mana itu? Di Korea, ya Korea, yang mau makan korban sedemikian sangat banyak. Oleh karena itu saya ingin katakan, kalau ada, maka itu buruk sekali. Kalau ada. Karena apa? Ini berarti mengikuti tradisi orang non-Islam. Tradisi orang non-Islam. Dan memang kita ini terkena musibah ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Apa saja yang dilakukan oleh orang barat itu kita ikutin. Itu pakai apa, topeng hantu ikut. Yang di sini ikut juga, yang nggak pakai apa-apa. Gitu kan? Apa maksudnya? Nggak pakai apa-apa? Yang nggak pakai apa-apa, iya kan? Yang kaum perempuannya nggak pakai apa-apa. Gitu. Maka saya katakan sekali lagi, kalau itu ada, buruk sekali, buruk sekali, buruk sekali. Dan saya kira para ulama di sana ya pasti mengingkarinya. Dan perlu kita ketahui, jangan dikira bahwa orang Arab itu semuanya bagus, tidak juga. Gitu. Yang buruk banyak, gitu. Yang buruk banyak. Tapi kenapa ini menjadi viral? Menjadi viral itu karena terjadi di Saudi. Coba kalau terjadi di Indonesia kan dianggap biasa saja. Karena di Indonesia kan tiap hari itu ada. Di pinggir jalan itu kan tiap hari itu. Kan mirip itu dengan topeng itu. Ada yang topeng perak, ada yang topeng apa, badut-badutan. Kan mirip aja itu. Itu tiap hari itu di tempat kita kan. Di tempat kita kan tiap hari itu. Yang mirip seperti itu saya lihat juga di Lamongan ada, tapi di tempat apa itu? Tempat wisata itu. Itu ada gitu. Itu tiap hari itu. Itu kalau difoto ya mirip gitu. Jadi kalau yang seperti itu hampir di setiap tempat ya ada, di tempat kita tiap hari ada. Dan kita katakan itu buruk. Dan ini menjadi viral karena terjadi Riyadh. Dan wallah alam, apakah sebesar sebagaimana yang diviralkan di media massa, di media sosial itu? Saya kira tidak. Karena berkali-kali saya mendapatkan postingan itu. Itu sama orangnya. Kalau dihitung mungkin hanya sekitar 10 orang. Ya kan? Saya tidak yakin kalau itu sampai 100 orang. Paling banter sekitar 10 orang, 20 orang. Tapi karena diviralkan maka seakan-akan semua melakukan itu. Bahkan tragis, seakan-akan sekota Riyadh melakukan itu. Bahkan tragisnya lagi seakan-akan Saudi melakukan itu semuanya. Bahkan seakan-akan di Makkah, di Madinah ada itu. Padahal alhamdulillah di Makkah, di Madinah tidak. Dan juga di tempat-tempat lain tidak ada. Tapi kenapa ini kok viral? Saya ingin katakan, inilah kalau terjadi di pusat Islam, maka memang viral. Sama dengan kalau ada ustadz, lo kok cabul, pasti viral, ya kan? Begitu. Kalau ada guru ngaji, lo kok mencuri. Ada guru ngaji, lo kok kemudian korupsi, pasti viral. Tapi coba kalau yang lain, maka nggak akan viral. Gitu. Oleh karena itu, maka kita mari objektif dan cerdas
Dan jangan sampai kita mau diadu domba, gitu. Dibuat supaya kita benci dengan Makkah, kita dibuat benci dengan Arab Saudi misalnya, kita dibuat benci dengan kawasan saudara-saudara kita yang ada di sana. Tidak, kita harus jujur. Bagaimanapun juga keislaman di sana jauh lebih bagus, ya, jauh lebih bagus, ya kan? Jauh lebih bagus. Nggak ada apa-apanya kita. Keislaman di sana secara umum, apalagi di Makkah dan di Madinah, luar biasa. Dan karena itu, ini kita rasakan setiap orang dari manapun berada, kalau sudah ibadah di kawasan Saudi, khususnya di Makkah dan di Madinah, lebih khusus lagi di Masjidil Haram, lebih khusus lagi di Masjid Nabawi, pasti hanyut, khusyuk dan nikmat. Ini memang nikmat dari Allah. Dan orang-orang kafir tidak ingin umat Islam merasakan kenikmatan ibadah di Makkah dan di Madinah. Karena itulah banyak orang yang mendiskreditkan keislaman saudara-saudara kita, imam-imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk menjauhkan umat Islam dari pusat Islam. Ibarat tubuh untuk memenggal tubuh manusia dari kepalanya. Bayangkan kalau kita lepas dari Makkah, kita lepas dari Madinah, kita lepas dari Masjidil Haram, kita lepas dari Masjid Nabawi, tinggal apa keislaman kita? Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga di tengah kondisi keislaman yang sudah hampir, maksud saya umat Islam di mana-mana ngikut Barat, ngikut Cina, ngikut orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Alhamdulillah, di Makkah dan di Madinah nyaris tidak kelihatan sama sekali. Suasana hanyut. Kalau kita sudah sholat di Masjidil Haram, kita sholat di Masjid Nabawi. Dan secara keseluruhan, iya, memang pemerintahan di Saudi Arabia itu ada pasang surut. Tempo hari sebelum munculnya MBS itu, yang bapaknya itu luar biasa, gegap gempita keislaman luar biasa, sampai viral itu ketika Presiden Amerika bertamu kepada Raja Salman, ya kan, viral. Raja Salman ketika zuhur datang, maaf saya sholat, ditinggal presiden itu, ya kan, untuk sholat. Ini kan yang viral sebenarnya. Tapi kemudian rupanya beliau sudah sangat sepuh yang menggantikan putranya. Rupanya karena ini anak muda, nggak tahu, memang luar biasa. Ada proyek-proyek yang rupanya nggak biasa terjadi di Saudi terjadi. Salah satu diantaranya mungkin itu tadi, orang dibiarkan untuk melakukan perayaan-perayaan yang sama sekali itu tidak ada dalam tradisi Islam. Itu diantaranya kecolongannya. Tapi ya kalau kita bandingkan masih jauh. Di sana masih tetap dikatakan sebagai negara tauhid yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Itu sebenarnya. Cuman banyak orang yang menggiring supaya umat Islam ini lepas dari pusatnya, lepas dari kiblatnya, sehingga ada kesalahan dikit langsung di-move-kan, dihembuskan. Padahal sebenarnya yang menghembuskan itu senang kalau di Arab Saudi itu ada perayaan-perayaan yang seperti itu. Senang kalau ada foya-foya, senang kalau bioskop itu dibuka, padahal seperti itu. Senang kalau kaum wanita itu boleh buka aurat lagi gitu. Ini terdengar begitu kan? Yang sebelumnya kan nggak boleh. Tapi rupanya wallahualam ada kedengaran katanya ya dibolehkan, tapi saya nggak yakin gitu. Nggak yakin. Sebagaimana juga tentang berita tadi, saya nggak yakin itu banyak yang merayakan di sana. Saya pikir mungkin hanya 2, saya kira hanya ya berapalah 10 orang, 30 orang, lalu kemudian disyuting seakan itu ribuan gitu. Kan begitu. Kalau sudah disyuting itu kan 10 orang sama dengan 10.000 kan gitu. Apalagi kalau sudah diviralkan tiap saat gitu. Dan tujuannya bukan untuk memperbaiki, tapi tujuannya adalah untuk merusak umat Islam itu sendiri. Demikian.